Oke, ini mengenai data tadi dari Kementerian Lembaga, ada juga NIB, dan yang menarik adalah data mengenai realisasi investasi triwulan 3 2022. Tidak hanya itu, Rara. Ya. Saya mau sampaikan untuk Rara bahwa penyebaran investasi pun ada di sini, Rara. Penting, Pak. Jadi penyebaran investasi pun ada di sini. Penyebaran pengeluaran izin. Jadi contoh katakanlah di Papua, di Papua ini paling sedikit ini, 20.995.000. Tetapi kalau di Jawa, di Sulawesi 89.000, Sulawesi Selatan nih. Tapi kalau di Jawa itu ratusan ribu. Ketika kemudian ada mapping seperti ini dan terlihat ada di daerah Papua izinnya kemudian masih rendah seperti itu, Pak, apakah kemudian nanti ada solusi yang ditawarkan atau seperti ini apa? terkait dengan jumlah penduduk. Oke. Semakin besar jumlah penduduk di sebuah wilayah, itu kecenderungan orang untuk menjadi pengusaha semakin tinggi. Oke. Contoh Jawa Barat. Jawa Barat itu di 1 tahun ini orang mengajukan INIB itu 580.000. Jadi kalau di Papua bukan berarti karena kecil, tapi memang penduduknya kecil, gitu. Dan alhamdulillah terus berjalan. Dan memang animo anak-anak muda untuk menjadi pengusaha itu sekarang lagi harus dipacu lagi, karena jumlah pengusaha kita itu baru 3,6%. Idealnya double digit. Singapura itu double digit. Malaysia. Jadi PR-nya masih jauh sekali jauh. ya, Pak ya. Karena negara kita ini salah satu syarat negara kita ini menjadi negara maju selain hilirisasi itu harus penambahan jumlah dunia usaha. Oke. Nah, kita ke tahun 2023 nih, Pak. Tadi kan kita sudah bahas mengenai ini. Kita lihat dari investasi dulu di 2022 triwulan 3 307,8 triliun rupiah. Tapi kemudian di tahun ini, Pak, di tahun 2023 ternyata ada target investasi baru nih. Yes. 1.400 triliun rupiah. Ini standar angka yang cukup ambisius atau realistis, Pak? Rara, saya sendiri bingung untuk menjawabnya karena mungkin bahwa presiden ini kan orangnya kan suka tantangan. Saya ingat betul ketika tahun 2001 investasi kita itu 900 triliun. Bahwa presiden kasih target 2020 itu 817 triliun. Tapi 2021 alhamdulillah kita mampu mencapai 901 triliun. Kemudian Bapak Presiden meminta saya harus 1.200 triliun di tahun 2022. Alhamdulillah dari Januari sampai dengan September kita sudah mencapai 74% atau 896 triliun. Di mana kuartal ketiga itu 307,8 triliun. Yeah. Saya janjikan insya Allah tahun 2022 akhir target 1.200 triliun itu akan tercapai. Artinya 100% dari target. Insya Allah mungkin bahkan lebih, tapi angkanya aku nggak mau sampaikan sekarang ya, karena masih digodok. Kemungkinan besar lebih sekali. Dan antara Jawa dan luar Jawa itu luar Jawanya sudah lebih besar. Karena sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2020 investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Bahwa Presiden ingin membangun investasi. Harus Indonesia sentris, nggak boleh Jawa aja. Dengan pencipta lapangan pekerjaan 1 juta lebih. Nah ini bisa lihat PMA, PMDN pun bisa dilihat di sini. PMA-nya itu 54%, PMDN-nya 45%. Oke. Nah ini faktor apa, Pak, yang membuat pertumbuhan PMA ini menjadi lebih besar dibandingkan PMDN? Rara percaya nggak? Kita ini bangsa Rara ini, Indonesia ini adalah negara yang sekarang seperti dianalogikan seperti cewek cantik, gadis desa yang masih original. Yang oleh orang lain melihat ini potensi besar, tapi oleh kita sendiri tidak percaya diri. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat pandemi COVID, itu foreign direct investment global itu turun 30%. Tapi Indonesia turunnya cuma 8%. Di bawah rata-rata dunia. Di bawah rata-rata dunia. Begitu di tahun 2022, baru mulai pulih, Indonesia itu tumbuh di atas 20%. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Kepercayaan global dan kepercayaan domestik terhadap ekonomi nasional kita semakin hari semakin baik. Itu terjadi karena apa? Karena reformasi reformasi regulasi yang luar biasa dilakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian perubahan pola pikir dari kementerian, lembaga dan kepala daerah atas arahan Bapak Presiden. Karena penciptaan lapangan pekerjaan ini adalah tujuan keberadaan pemerintah. Nah itu kita ciptakan lewat investasi. Dan Indonesia sampai dengan sekarang ini itu sangat disegani sekarang. Tujuan investor sekarang itu di Indonesia. Dan di 2023 targetnya itu cukup gede loh.
1.400 triliun rupiah. 1.400 triliun. Optimis, Pak? Sebagai pembantu presiden, saya harus mengatakan optimis. Tapi jujur, saya ulas ya. Oke. Kita ini ada pada persimpangan. Ibarat jalan, kita ini ada pada persimpangan. Di satu sisi nggak bisa kita naif. Kondisi global. Oke. Pandemi COVID-19 isunya cuma dua. Satu adalah bagaimana mengendalikan pandemi. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Belum selesai, muncul perang Ukraina sama Rusia. Betul. Melahirkan krisis pangan dan krisis energi. Hampir semua dunia kena. Bahkan terjadi transisi kepemimpinan. Inggris yang begitu negara hebat, ya Rara. Inggris, siapa yang nggak kenal Inggris, Rara? Yang begitu hebat, tapi begitu salah membuat kebijakan ekonominya. Kemudian baru pertama kali dalam sejarah nilai tukar dolar lebih tinggi ketimbang pound sterling. Salah membuat kebijakan, akhirnya mendapat sentimen negatif dari pasar keuangan. Nah, Indonesia punya secerca harapan besar. Kenapa? Karena ekonomi global sekalipun suram, sekalipun gelap, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diproyeksikan oleh beberapa lembaga dunia itu 4,8 sampai 5%. Syaratnya cuma satu. Kalau mau ini kita wujudkan, stabilitas politik harus bagus. Nah, mengenai stabilitas politik, ini kan tahun 2023 kita memasuki tahun politik. Ini kebanyakan kan kecenderungannya wait and see, Pak. Bagaimana ini? Memang wait and see ini adalah sesuatu lazim yang terjadi setiap priorisasi menjelang pemilu. Dan itu di negara mana saja. Ini tantangan yang kita harus hadapi. Kalau hanya pemilu sih nggak apa-apa. Tetapi jangan pemilu itu melahirkan perdebatan yang tidak substantif. Hal-hal yang tidak produktif menurut aku. Bahkan saya mengatakan begini, kalau mau negara kita seperti ini terus, kapan majunya? Ini momentum loh. Bahkan menurut saya nih, hati-hati. Politik, pemilu itu kan instrumen untuk pencapaian kesejahteraan. Tujuan kita itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara ini kan adalah bagaimana pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, kesejahteraannya naik. Nah, kalau kita berdebat dengan hal begitu, Rara, menurut saya apa ya? Kok kita bukannya tambah hari tambah maju tapi tambah mundur. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya bisa kita sebenarnya atasi bersama. Suhu politiknya, kata Pak Presiden Jokowi, itu kalau bisa dingin. Kalau eskalasinya tinggi, ya hangat-hangat lah. Jangan terlalu panas. Karena kalau panas resikonya di kita sendiri. Artinya faktor stabilitas politik dan ekonomi, stabilitas ekonomi dua faktor yang sama-sama penting. Untuk mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Ekonomi akan membaik kalau stabilitas politiknya bagus. Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang ekonominya bagus tanpa diberikan stabilitas politik bagus. Coba tunjuk kepada saya. Di mana? Jadi kalau kita mau stabilitas politik kita nggak bagus, ya siap ekonomi kita nggak bagus. Dan itu aku bisa berdebat dengan siapapun. Nah, pelaku usaha atau investor kan juga membutuhkan kepastian kan Pak ya, kepastian hukum, kepastian kebijakan. Nah, kita lihat bagaimana belakangan ini ada Perpu Cipta Kerja yang kemudian menuai polemik. Tapi sebetulnya sebagaimana dampaknya terhadap mendukung ataupun mendorong investasi di Indonesia itu sendiri? Pertama begini Rara, sebelum masuk Perpu. Undang-undang Cipta Kerja ini adalah sebuah tindakan berani yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Karena jujur aja, undang-undang kita ini ahli buat undang-undang. Tapi paling tidak ahli untuk mengeksekusi undang-undang. Makanya 79 undang-undang itu disimplifikasi yang namanya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang Cipta Kerja. Kemudian terjadi masalah. Nah, peningkatan investasi kita dari 700 triliun menjadi 817 triliun, sekarang bisa mencapai insya Allah 1.200. Itu dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang Perpu. Aku bingung sama orang-orang ini ya. Belum baca, sudah bilang nggak cocok. Maunya seperti apa? Yang namanya hidup ini Mbak Rara, kita tidak bisa memuaskan 100% manusia. Jadi, kita jangan pernah mengharapkan kesempurnaan terhadap diri manusia. Tetapi ingatlah bahwa kita ini berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau 1-2 masih ngomel terus, ya udahlah, karena ini negara demokrasi, biarkan aja lah. Kita tetap akan menuju terus karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membawa ekonomi Indonesia baik, itulah tujuan pemerintah. Nah, sekarang hilirisasi yang lain kita akan menyetop bauxit tahun ini. Kemudian kita akan menyetop timah lagi.
Kemudian kita akan membangun DME low kalori dari batu bara untuk berganti LPG dan hilirisasi yang lainnya. Apa yang saya mau sampaikan? Ini memang pertarungan antara importir dengan eksportir bahan mentah.